Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar ilmu hadis. Di bagian yang pertama ini, pada pengantar ilmu hadis kita akan mendapati pelajaran. Kita akan belajar bersama mengenai pengertian ilmu hadis, pengertian hadis. Juga kita akan belajar bersama apa saja hal-hal penting yang harus kita pahami di awal sebelum kita belajar ilmu hadis atau hadis. Jadi, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih mendalam, maka materi-materi inti yang berkaitan dengan hadis dan ilmu hadis kita harus pahami terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja kepada pengertian hadis. Jika kita baca di sini, kita dapati bahwasanya hadis itu secara bahasa berarti baru. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, hadis diartikan sebagai apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Apabila kita cermati pada kata-kata yang disandarkan, maka kita pahami bahwasanya kalau dia berupa ucapan, maka ucapan tersebut adalah ucapan Nabi. Jika hal yang disandarkan tersebut merupakan perbuatan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan Nabi. Contoh, misal Nabi pernah bersabda dengan mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya Nabi mengucapkan kata-kata tersebut kepada para sahabat, yang kemudian hal tersebut dimaknai sebagai hadis. Artinya ucapan tersebut adalah ucapan Nabi, ucapan yang disandarkan kepada Nabi, seperti itu. Adapun perbuatan, artinya ketika itu Nabi melakukan hal apa, perbuatan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka hal tersebut disebut dengan hadis. Baik, kita masuk kepada istilah yang ini dikatakan sebagai sinonim dari hadis. Jadi, sinonim dari hadis ada yang mengatakannya sebagai khobar, atau juga ada yang mengatakannya sebagai asar. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui lebih dalam apa itu khobar, apa itu asar. Mengapa ketika kita belajar ilmu hadis, hadis selalu disandingkan dengan khobar, hadis selalu disandingkan dengan asar. Jadi ketika kita membahas pengertian hadis secara bahasa dan istilah, maka selanjutnya ada juga pembahasan mengenai pengertian khobar secara bahasa dan istilah, juga asar secara bahasa dan istilah.
Pengertian di sini saya ambil dari kitab Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Syekh Mahmud Tohan. Baik, apa itu khobar? Secara bahasa, khobar berarti an-naba atau berita. Secara istilah, khobar di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya khobar itu muradifun lil hadis. Artinya khobar itu sinonim atau sama dengan hadis. Apa itu hadis? Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Artinya, khobar di sini jika dikatakan yang pertama yaitu muradifun lil hadis, maka khobar di sini sama dengan hadis, sama dengan pengertian hadis. Adapun yang kedua ini dikatakan mughayyir lahu, dia berbeda dengan hadis. Mengapa dikatakan demikian? Karena hadis, pendapat yang kedua yang dikatakan berbeda dengan hadis, karena hadis datang dari Rasulullah SAW, sedangkan khabar itu datang dari selain Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan bahwasanya yang ketiga, pada poin yang ketiga kita dapat lihat di sini poin ketiga dikatakan a'ammu minhu, atau khabar itu lebih umum dari hadis. Fal hadis ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khobar maja'a anhu au an ghairihi. Pada pendapat yang ketiga ini dapat mencakup pendapat yang pertama dan yang kedua. Artinya bahwa hadis itu dikatakan datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar dapat datang dari Nabi atau datang dari selain Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pengertian khobar. Jadi pengertian khobar yang pertama, muradifun lil hadis, yaitu sama dengan hadis. Khobar sama dengan hadis, artinya datang dari Nabi Muhammad SAW atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun pendapat yang kedua tentang khobar, yaitu khobar itu berbeda dengan hadis. Pendapat yang ketiga, khobar itu lebih umum dari hadis. Artinya dia bisa datang dari Nabi, atau dia bisa datang atau bisa disandarkan dari selain Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pembahasan mengenai khobar ini dapat kita mengerti. Kemudian asar. Apa itu asar? Menurut bahasa, asar berarti peninggalan atau bekas, baqiyatus syai'. Kemudian menurut istilah, secara istilah asar terbagi menjadi 2. Fihi qaulani. Ada 2 pendapat. Apa pendapat tersebut? Yang pertama, muradifun lil hadis. Sama seperti khobar yang di sini, muradif artinya sama dengan hadis. Kemudian pendapat yang kedua, mughayyir lahu. Asar itu berbeda dengan hadis. Mengapa dikatakan demikian? Di sini kita dapat baca wa huwa ma udhifa ila sahabah wattabi'in min aqwal au af'al. Jadi asar menurut pendapat yang berbeda, menurut pendapat yang mengatakan bahwa asar itu berbeda dengan hadis, maka pendapat ini mengatakan bahwasanya asar itu
sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Athar itu disandarkan kepada tabi'in. Dan yang lainnya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Baik, bisa diulangi lagi. Jadi untuk athar sendiri, yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya athar itu sama dengan hadis menurut pengertian secara istilah. Namun pendapat yang kedua, athar itu beda dengan hadis, karena athar disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Apa yang disandarkan? Yang disandarkan bisa berupa perkataan ataupun perbuatan. Ini mengenai pengertian khobar dan athar. Kita lanjut kepada 3 komponen dasar hadis. Jadi ketika kita membaca hadis, maka kita selalu mendapati jika hadis itu tidak dipotong, misalkan hadis itu tertulis secara lengkap, maka hadis tersebut kita akan dapati memiliki sanad, kemudian memiliki matan, kemudian ada perawinya. Artinya dalam satu hadis yang kita baca ada sanadnya, ada matannya, ada perawinya. Nah, di sini kita akan membahas apa itu pengertian sanad. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad, atau sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan atau pedoman. Nah, sedangkan sanad menurut istilah, sanad itu diartikan sebagai silsilatur rijal al-musilah ilal matan. Arti dari sanad secara istilah yaitu mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi ada para perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat siapa, kemudian turun ke tabi'in, kemudian tabi'in turun ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, yang itu menjadi mata rantai siapa dapat dari siapa, siapa mendengar hadis tersebut dari siapa. Terus maka nama-nama tersebut menjadi sanad yang menghantarkan kepada matan. Sekarang apa itu matan? Apa yang disebut dengan matan? Matan secara bahasa berarti keras, kuat, atau sesuatu yang tampak. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka matan diartikan sebagai ma yantahi ilaihi sanad minal kalam, atau suatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Nah, dalam pengertian yang lain, matan itu diartikan sebagai al-fadhul hadis allati taqumu biha ma'ani, yaitu beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Jadi matan dapat diartikan sebagai isi dari hadis. Jadi kalau ada 3 komponen dasar hadis, maka isinya atau hadisnya itu ada pada matannya. Baik, adapun komponen yang ketiga adalah mukharrij atau perawi hadis. Ya, yang dimaksud dengan mukharrij itu adalah seseorang yang menyebutkan sesuatu hadis dalam kitabnya atau dengan sanadnya. Nah, di sini disebutkan menurut Dr. Al-Muhdi bahwasanya fal mukharrij huwa dzakirur riwayah kal Bukhari. Maka mukharrij itu adalah penyebut periwayatan seperti Al-Bukhari atau Imam Bukhari. Kita sering melihat rawahu Al-Bukhari atau akhrajahu Al-Bukhari, atau hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika kita membaca hadis, biasanya ada kata-kata HR
hadis riwayat, kemudian disebutkan nama imam hadisnya. Entah itu bisa Imam Bukhari, atau hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, atau hadis riwayat imam-imam hadis yang lainnya. Nah, di sini mari kita lihat bersama, kita bedakan bersama apa yang disebut dengan sanad. Baik, di sini ada hadis di mana saya sudah memberikan warna-warna yang berbeda sesuai dengan warna yang ada di slide kita ini. Yang pertama sanad, kemudian matan, kemudian perawi. Sanad. Mana sanadnya? Berarti yang warna hijau. Silsilatur rijalnya, susunan para perawi yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis dari Nabi, ada Abu Hisham Ar-Rifai, kemudian ada lagi Abu Bakar bin Ayyash, kemudian ada Asim, kemudian ada Zir, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud yang mendengar suatu perkataan dari Rasulullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud mendengar perkataan dari Rasulullah. Kemudian Zir mendengar dari Abdullah bin Mas'ud atau dapat hadis tersebut, perkataan tersebut dari Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya dan seterusnya. Apa perkataannya? Tadi kita sudah bahas bersama isi dari hadis tersebut, yaitu disebut dengan matan yang berwarna merah. Nah, matannya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka dia siap-siap menempatkan dirinya di api neraka minan nar. Kemudian di sini ada perawi yang warna biru. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karenanya ketika kita membuka Sunan Tirmidzi, maka kita mendapati hadis ini, karena hadis ini berujung atau ditulis oleh Imam Tirmidzi, dikodifikasikan, ditulis oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunanut Tirmidzi. Imam Tirmidzi dapat dari guru beliau dapat dari guru beliau mengenai hadis ini, terus sampai kepada nama-nama yang ada di atas, terus kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud dapat dari Rasulullah SAW atau mendengar langsung dari Rasulullah SAW hadis tersebut. Apa Rasulullah berkata seperti apa? Rasulullah berkata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, demikian hal-hal penting yang harus dipahami dari pembelajaran ilmu hadis atau hal-hal dasar ketika kita mempelajari hadis atau ilmu hadis. Di antaranya apa pengertian hadis, kemudian sinonim dari hadis yaitu khobar dan asar, kemudian ada juga 3 komponen inti dari hadis, 3 komponen dasar dari hadis, yaitu sanad, matan, dan perawi hadis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, maka murni kesalahan itu dari saya sendiri. Adapun semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.